kedua kelas 6 silakan maju ke depan untuk memimpin doanya. Doa selesai, silakan duduk kembali. Untuk hari ini yang kelas 6 ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Kelas 5 hadir semua. Ya alhamdulillah. Materi pembelajaran kita hari ini untuk yang kelas 5 tentang gambar cerita, dan untuk yang kelas 6 perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tujuan pembelajaran untuk kelas 5 yaitu dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Dan yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita dengan baik dan tepat. Dan tujuan pembelajaran untuk kelas 6 yaitu yang pertama, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kelas 6 silakan buka bukunya pada halaman 5. Silakan dibaca teks yang ada dalam buku dan catat hal-hal penting yang ada dalam buku. Nanti akan Ibu kumpulkan tugasnya. Dan untuk yang kelas 5 silakan buka bukunya pada halaman 10. Kita akan belajar tentang gambar cerita. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu gambar cerita? Ya, gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya, apa contohnya? Iya, gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi itu gambar yang mempunyai cerita, gambar yang bisa kita ceritakan dari apa yang kita lihat. Nah, gambar ilustrasi ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, gambar berupa foto dan gambar tangan. Gambar berupa foto misalnya tentang gambar yang ada di dinding rumah kalian. Nah, di situ kita bisa menceritakannya. Contohnya tentang gambar foto keluarga. Di situ ada ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. Dan ada pun contoh untuk gambar ilustrasinya, lihat pada halaman 12. Nah, di sini ada gambar pertama tentang kelinci yang sedang menyusui anaknya. Induk kelinci yang sedang menyusui anaknya. Gambar kedua tentang kelinci yang sedang memakan wortel. Dan gambar ketiga tentang kelinci yang sedang berlari. Anak-anak sudah mengerti semua? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, di sini Ibu akan membagikan LKS yang terdiri di dalam LKS ini terdapat 2 soal yang harus kalian kerjakan. Kelas 5 silakan dikerjakan LKS-nya, nanti akan Ibu kumpulkan. Dan untuk yang kelas 6 silahkan kumpulkan tugasnya. Adapun informasi penting yang kita dapat dari teks bacaan tadi yaitu yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan adalah cara tumbuhan untuk memperbanyak keturunan atau jenisnya agar tidak punah. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan ada 2 macam yaitu secara vegetatif dan generatif. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan atau penyerbukan atau bertemunya sel kelamin jantan benang sari dan sel kelamin betina kepala putih yang kemudian menghasilkan pembuahan di dalam biji. Udah, anak-anak, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau anak-anak sudah mengerti semua? Nah, baiklah, kalau sudah mengerti semua, di sini Ibu akan membagikan LKS untuk kalian kerjakan
Baiklah anak-anak semua, waktunya sudah habis. Yang kelas 5 dan kelas 6 silakan kumpul tugas LKS-nya. Nah, dan ada pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang kelas 5 yaitu tentang gambar cerita. Salah satu contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Salah satu contohnya yaitu berupa foto dan gambar tangan. Yang tadi kita sudah belajar tentang gambar ilustrasi kelinci dan Ibu sudah menceritakan juga tentang sebuah foto keluarga. Dan untuk kesimpulan kelas 6, tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, di mana perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan atau penyerbukan atau bertemunya sel kelamin jantan benang sari dan sel kelamin betina kepala putih yang kemudian menghasilkan pembuahan di dalam biji. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Doa dimulai.